Selamat pagi Bapak, mengucap syukur buat cinta, buat kasih sayang yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau merayakan kebangkitan-Mu Tuhan, membuktikan Kau telah menang, menebus setiap kesalahan kami Bapak. Pagi hari ini kami mau merayakan ketuhanan-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Bapak, sekalipun ibadah kami online, tapi kami percaya penyertaan, pengurapan-Mu selalu ada di dalam rumah kami masing-masing, di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan, ada sukacita hari ini, amin. Hari ini kita akan merayakan Paskah, sekalipun mungkin di rumah masing-masing, tapi bela sukacita karena kebangkitan Tuhan itu terus ada di dalam hati kita. Anak Allah, Yesus namanya, haleluya. Kita memuji Tuhan pagi hari ini. Dengan segenap hati kita mau katakan Kau anak Allah dalam hidup kami Tuhan. Namanya amin Tuhan Yesus menyucikan, bahkan Kau mati Tuhan, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia. Kita buka tangan kita katakan sebab Dia hidup. Ada hari esok buat kami Tuhan. Haleluya. Ku tak gentar karena ku tahu Dia menang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kita mau angkat pujian dari awal. Apa namanya saudara? Amin. Sebab kami percaya Kau yang menyembuhkan hidup kami Tuhan. Kau juga menyucikan hati kami Yesus. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak gentar menjalani hidup kami Yesus. Karena ku tahu Dia bukan hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan dengan iman. Berarti sebab Dia. Kita memuji Tuhan, kita mau katakan Allah bangkit bersorak. Semuanya katakan hey, Allah bangkit bernyanyilah. Katakan dengan iman, musuh kami Kau kalahkan Tuhan. Haleluya. Umatmu Kau bebaskan, dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Kita mau katakan gerakanlah kekuatan-Mu, gerakanlah kekuatan-Mu ya Allah. Kau tunjukkan kasih-Mu
berfirman, Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Paling meriah. Kami rindu meninggikan Engkau lebih lagi Tuhan. Kami rindu Engkau hadir dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kudus-kuduslah Tuhan. Kau baik Tuhan Yesus. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami rindu Engkau terus menaungi setiap kehidupan kami Bapa. Sekalipun kami di rumah Tuhan, tapi kami percaya urapan-Mu mengalir Yesus pagi hari ini Tuhan, menjamah hati kami pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus. Oh Yesus, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, datang Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, perhiasan kekudusan kami Tuhan. Kami merindukan Kau menjamah hidup kami Tuhan, Kau menjamah hati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya urapan-Mu mengalir Tuhan pagi hari ini Tuhan, menaungi setiap kehidupan kami Tuhan. Hadirat-Mu hadir di rumah kami pagi hari ini Tuhan Yesus. Kita mau katakan bersama, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta, Allah kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah, kudus, kuduslah, kuduslah, kuduslah Allah semesta, Allah kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga. Kita mau angkat hati kita mau katakan kudus, kudus, kudus Tuhan. Dengan lembut kami percaya urapan-Mu mengalir Tuhan di rumah kami Tuhan. Urapan-Mu mengalir Tuhan dalam hati kami malam pagi hari ini Tuhan. Kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah-Mu, surga bumi menyembah-Mu. Kami mengucap syukur Bapa buat pagi hari ini, hadirat-Mu menaungi setiap kami Tuhan. Kau jagai kesehatan kami, Kau berkati Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah firman yang kami dengar selalu senantiasa ada dalam hati kami, dan kami melakukan firman ini senantiasa Tuhan, dan menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang Paskah. Kita sudah lama tidak beribadah di gereja secara bersama-sama, namun pagi hari ini
kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan melalui video saat ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paskah merupakan peristiwa momen yang sangat penting bagi setiap orang percaya, karena di sanalah setiap orang percaya mendapatkan kekuatan iman. Di dalam kebangkitan Kristus ada suatu jaminan pemeliharaan dan kuasa Tuhan. Paskah merupakan kemenangan Kristus bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 17 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Melalui kebenaran firman Tuhan saat ini paling tidak kita belajar 3 hal. Yang pertama adalah bahwa kebangkitan Kristus memberi kepastian keselamatan kepada setiap orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kematian merupakan peristiwa yang sangat menakutkan bagi sebagian besar manusia. Namun kebangkitan Kristus sebagai sumber pengharapan telah menguatkan keyakinan bahwa mereka yang telah mati dalam Kristus Yesus pasti dibangkitkan dan memperoleh kepastian keselamatan. Dalam firman Tuhan yang kita renungkan tadi, yang kita baca, menjelaskan bahwa apabila Kristus tidak dibangkitkan dari kematian, maka sia-sialah kepercayaan kita. Sebab kita masih hidup di dalam dosa yang berarti menuju kepada kebinasaan. Betapa pentingnya kematian dan kebangkitan Kristus bagi keselamatan setiap orang yang percaya kepadanya. Yesus bukan hanya mati di kayu salib, tetapi dia juga bangkit dari kematian itu. Sebab jika ia tidak bangkit, maka tidak ada kemenangan dan kepastian keselamatan bagi orang percaya. Yesus bangkit mengalahkan maut dan semua masalah manusia telah diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan lagi ragu, jangan lagi bimbang akan keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Jadi kematian tidak lagi menjadi momok yang menakutkan bagi setiap orang percaya, karena hidup kita sudah ditebus oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Yang kedua Bapak Ibu adalah bahwa kebangkitan Yesus Kristus adalah kemenangan bagi kita. Maut adalah musuh manusia yang terbesar, pergumulan manusia yang terbesar. Maut atau kematian tidak dapat dikalahkan oleh kekayaan, tidak dapat dicegah oleh kekuatan fisik, tidak dapat ditunda oleh kepandaian otak manusia. Ketiga hal itu biasanya digunakan oleh manusia untuk mempertahankan dan mengembangkan hidup mereka. Namun ketika maut datang, kekayaan manusia tidak dapat menyuapnya. Kekuatan fisik tidak dapat mengalahkannya. Dan kepandaian otak manusia tidak dapat menaklukkannya. Sungguh, maut merupakan momok bagi manusia yang paling menakutkan. Tetapi sekali lagi, Yesus sudah mengalahkannya di atas kayu salib dan bangkit dari kematian, sehingga memberi kita kemenangan
bahkan kemenangan atas maut. Tuhan sudah mengalahkan maut. Apakah itu berarti bahwa setiap orang percaya tidak akan mengalami kematian? Tidak, Bapak Ibu. Setiap orang percaya suatu saat nanti juga akan mengalami yang namanya kematian. Namun konsep tentang kematian sudah berubah. Maut tidak lagi menjadi hal yang menakutkan, namun kematian merupakan pintu gerbang menuju kehidupan kekal. Kematian bagi orang percaya menuju kepada kemuliaan kekal yang Bapa sediakan bagi setiap kita. Kebangkitan Kristus merupakan kemenangan bagi orang percaya, juga bukan berarti bahwa orang percaya ketika mempercayakan hidupnya kepada Kristus bebas dari segala kesulitan, bebas dari segala tantangan, bebas dari segala macam masalah. Namun melalui pergumulan hidup yang ada, justru setiap kehidupan orang percaya akan membuktikan kuasa Tuhan di dalam hidupnya. Melalui tantangan dan kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan orang percaya, terbuktilah kemenangan yang dari Tuhan bagi setiap umatnya. Seorang pemenang adalah dia yang telah mengalahkan segala kesulitan dan tantangan di dalam hidupnya. Jikalau tidak ada kesulitan, mau menang atas apa? Firman Tuhan tidak mengajar kita untuk lari dari kesulitan. Namun jika hal itu terjadi, mintalah hikmat dan kekuatan dari Tuhan untuk menang atas segala pergumulan hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga, kuasa kebangkitan Kristus memberikan kita orang-orang yang melayani Tuhan itu semangat. Dengan kebangkitan Kristus mendorong kita untuk semakin giat melayani Tuhan. Seorang pemain sepak bola ketika dia berhasil memasukkan bola ke gawang lawan, maka dia akan berlari dengan penuh semangat dan merayakannya dengan penuh kemenangan. Apalagi kalau gol itu terjadi di injury time. Saya ingat ketika Manchester City pada tahun 2011 ya, menjadi juara Premier Liga Inggris ya, dengan cara yang sangat menakjubkan, yaitu di akhir injury time atau di penghujung di detik-detik terakhir baru tahu bahwa Manchester City keluar sebagai juara Liga Inggris. Sorak-sorai kemenangan begitu luar biasa. Bahkan penontonnya ketika detik-detik terakhir mereka belum tahu kemenangan itu, banyak yang menangis, banyak yang bersedih. Tetapi ketika gol Aguero yang menentukan Manchester City juara Liga Inggris, mereka bersorak-sorai, mereka melompat penuh dengan kegirangan. Inilah yang terjadi pada murid-murid Tuhan saat mereka menyaksikan Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Semangat mereka berapi-api di dalam melayani Tuhan. Mereka menjadi saksi atas kebangkitan Tuhan Yesus, sekalipun resiko yang harus mereka tanggung adalah mereka harus dianiaya, ditolak, mengalami penyiksaan. Namun semangat mereka tidak pernah padam, karena kuasa kebangkitan Kristus mendorong umat-umat Tuhan, mendorong murid-murid Tuhan untuk giat di dalam melayani Tuhan. Bagi kita semua, tetap kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Apalagi dengan kondisi sulit seperti sekarang ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagi saudara-saudara yang memiliki berkat lebih, berbagilah dengan sesama. Ringankan beban hidup mereka dengan satu keyakinan bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Sikap dan pemahaman inilah yang Rasul Paulus tuntut dari setiap
kehidupan orang percaya di Korintus. Bagi Rasul Paulus, pemberitaan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan orang percaya juga akan bangkit jauh lebih penting daripada memperdebatkan siapa yang memiliki karunia, siapa masuk kelompok mana, kelompok yang satu menganggap kelompok yang lain sesat dan sebagainya. Kita percaya bahwa kita melayani Tuhan yang hidup. Pelayanan menjadi lebih bermakna karena yang kita layani adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Kita percaya bahwa karena Yesus hidup, maka Tuhan Yesus menyertai dan memampukan kita dengan kuasanya. Karena Tuhan Yesus hidup, saudara dan saya menjadi berarti. Biarlah renungan firman Tuhan saat ini memberikan kekuatan kepada setiap kita untuk kita terus menjalani panggilan hidup kita dengan teguh, dengan keyakinan, dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus telah mati, bangkit, memberikan kemenangan bagi setiap orang percaya. Amin. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu sudah menerima roti dan air anggur yang sudah dibagikan oleh pelayan-pelayan Tuhan beberapa hari yang lalu. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita angkat roti di tangan kanan kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami renungkan saat hari ini. Biarlah kebenaran firman-Mu meneguhkan, menguatkan kami bahwa di dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus ada kemenangan, ada pengharapan, ada sukacita, ada pembelaan dan penyertaan Tuhan. Saat ini kami akan makan dan minum darah dan tubuh Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Di tangan kanan kita ada roti yang adalah tubuh Kristus yang sudah dikorbankan bagi penebusan dosa kita semua. Kita memakannya dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tubuh Yesus, tubuh Yesus, tubuh Yesus. Kita angkat cawan air anggur di tangan kanan kita dan kita angkat tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Di tangan kanan kita ada cawan air anggur yang adalah darah Kristus yang sudah tercurah untuk pengampunan dosa saudara dan saya. Mari kita meminumnya dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan saat hari ini Tuhan sudah menyelamatkan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk pengampunan Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan bukan hanya mati bagi kita, namun Dia juga bangkit untuk memberikan kemenangan dan pengharapan yang baru bagi setiap orang percaya. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu saat ini bahwa di tengah-tengah kesulitan bangsa ini, di tengah-tengah kesulitan kami orang-orang percaya, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kembali kami boleh merenungkan betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kami.
Hari ini kami berdoa Tuhan untuk setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan dalam menghadapi masa-masa sulit ini Tuhan. Biarlah tangan-Mu yang penuh kasih terulur atas setiap orang percaya. Engkau memberikan kekuatan yang baru kepada kami semua. Tuhan Yesus memberikan pengharapan yang baru kepada kami semua Tuhan. Sehingga di tengah-tengah kesulitan ini Tuhan, iman kami semakin dikokohkan, iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Kesulitan-kesulitan yang ada tidak menghambat persekutuan kami dengan Tuhan, namun di rumah kami masing-masing kami semakin mengasihi Engkau. Gereja Tuhan ada di setiap rumah-rumah orang percaya. Gereja Tuhan hadir di setiap rumah-rumah orang-orang yang bersekutu untuk memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh beribadah bersama-sama. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami di dalam setiap pergumulan bangsa ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan campur tangan kepada bangsa ini Tuhan, untuk bangsa ini boleh menyelesaikan setiap permasalahan yang ada, khususnya wabah virus corona ini Tuhan. Bahkan di seluruh penjuru dunia Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu nyata, kekuatan Tuhan turun atas bangsa-bangsa untuk memulihkan bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Kami mohonkan berkat-Mu tercurah atas seluruh sidang jemaat Tuhan di GPA Sola Gratia ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Berkat sukacita, kesehatan yang baru, damai sejahtera yang dari Allah hadir dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Pengumuman Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saya menyampaikan himbauan atau pesan. Yang pertama bahwa tetaplah berdoa bersama dengan keluarga di rumah Bapak Ibu masing-masing. Kemudian yang kedua, tetap menjaga hati, bersukacita, dan kalau bisa olahraga biar tetap sehat. Menjaga kebersihan diri dan kebersihan rumah. Sering cuci tangan. Ketika keluar rumah jangan lupa pakai masker ya. Nanti beberapa hari ke depan mungkin kami akan membagikan masker ke rumah Bapak Ibu ya. Ikuti aturan pemerintah. Tetap di rumah, kalau tidak penting jangan pergi-pergi ya. Tetap sehat dan Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Amin. Saya beserta dengan seluruh pelayan Tuhan di GPA Sola Gratia mengucapkan selamat Paskah kepada kita semua. Kebangkitan Yesus Kristus memberikan kemenangan dan pengharapan bagi kita. Tetap kuat di dalam Tuhan. Amin.